dan matahari berada pada posisi yang sama. Cuman kejadiannya itu selesai itu zuhur lebih berapa menit. Kalau zuhur lebih berapa menit, maka kemungkinan itu memang terjadi perbedaan hari raya. Kalau sebelum zuhur, misal sekitar jam 10, jam 11, itu kemungkinan hari raya sama. Ini alam semesta sudah memberikan sinyal, walaupun nanti kita ketahui berdasarkan pengetahuan posisinya itu memang masih di bawah 3 derajat ya. Jadi kemungkinan besok Idul Fitrinya itu akan beda karena posisi hilal masih di bawah 3 derajat. Ada 2 penetapan masuk bulan baru di Indonesia itu. Satu berdasarkan wujudul hilal, itu memang wujud hilal, cuman ketinggian di atas ufuk itu belum begitu bisa dilihat ya. Jadi wujudul hilal itu kalau ketinggian 0,1 derajat, karena itu memang wujud hilal ya, bukan bayang-bayang yang lain, bukan benda yang lain, tapi ketinggian 0,1 derajat, maka tetap masuk bulan baru. Itu teori wujud hilal ya, wujudnya. Sementara teori yang lain sama-sama menggunakan hisab, sama-sama menggunakan perhitungan. Cuman dia dibuat ketentuan imkanur ru'yah. Walaupun itu hilal, tapi kemungkinan harus bisa dilihat. Maka dia tetapkan pada angka 3 derajat lebih. Hilalnya tetap sama, cuman kudu melihat, harus melihat. Nah, untuk bisa harus melihat itu ditetapkan ketinggiannya 3 derajat. Walaupun nantinya ada yang bisa melihat di bawah 3 derajat, tetap harus di atas 3 derajat. Kejadian pada tahun yang lalu itu di sebagian Indonesia itu ada yang melihat, tetapi karena tetap ketentuannya 3 derajat ya, maka ya harus ikut itu. Yang unik itu kemarin MUI sebelum sidang isbat itu sudah mengumumkan ya. Jadi tidak ikut sidang isbat, tapi sudah mengumumkan. Kenapa? Karena posisinya sudah di atas 5 derajat. Jadi itu uniknya di Indonesia ya. Biasanya MUI itu mengumumin setelah sidang isbat. Ini kemarin awal puasa mengumumin sebelum sidang isbat. Kenapa? Karena posisi sudah di atas 5 derajat. Nah, walaupun demikian, karena anggaran itu sudah ditetapkan dok sebagai sebuah anggaran yang perlu tetap dilaksanakan Riyadhul Hilal. Walaupun sudah pasti 5 derajat itu sudah, walaupun tidak masih kelihatan karena sudah tinggi. Nah itulah Indonesia. Kalau tidak begitu bukan Indonesia namanya. Jadi teorinya ada namanya wujudul hilal. Seberapapun kalau itu memang wujud hilal, tetap masuk bulan baru ya. Maka besok yang namanya gerhana kan pertemuannya sama itu antara bulan, matahari, bumi. Artinya setelah gerhana memang sudah masuk bulan baru. Cuman tadi posisi perkumpulan sejurusnya itu setelah zuhur. Kalau terjadi sebelum zuhur itu bisa kemungkinan sama ya. Nah ini menjadi catatan penting buat kita. Lah kita memilih yang mana? Boleh memilih salah satu karena semua merujuk kepada hadis yang sama. Jadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasa karena melihat hilal. Yang satu melihat dengan ilmu pengetahuan, yang satu melihat dengan mata telanjang. Waftiru li
dan kamu berbuka, berlebaran karena melihatnya. Satu melihat dengan penuh pengetahuan, ya, satu lagi melihat dengan mata telanjang. Itu yang diperdebatkan. Ya, pada masa Rasul selama 10 kali puasa, Rasul berpuasa 29 hari. Itu 9 kali, hanya sekali Rasul berpuasa 30 hari. Karena kemungkinan bisa melihat hilal di sana itu terbuka lebar. Ya, karena halangan untuk melihat itu kecil karena dulu kan masa tidak ada industri. Ya, tidak ada gedung-gedung tinggi pada masa Rasul. Adanya yang gunung di sana itu. Jadi kemungkinan untuk melihat itu terbuka lebar. Nah, ini yang menjadi pengalaman yang harus kita pegang agar kita memiliki rasa toleransi. Ya, jadi itu pembelajarannya. Jadi kalau istimanya itu sebelum zuhur kemungkinan besar itu sama, tapi kalau sudah melewati zuhur itu pasti beda. Itu di Indonesia. Nah, sekarang kita akan menyusun kalender global, tapi itu pun harus sama-sama toleransi juga harus tinggi. Toleransi harus tinggi. Baik, itu yang pertama yang saya sampaikan, bahwa lalu kapan iktikaf itu dimulai? Kalau dalam hadis memang disampaikan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu dimulai dari kapan? Ya, apakah orang yang berpuasa 29 itu mulai iktikaf tadi malam, atau tetap nanti malam? Karena satu bulan itu bisa 29, bisa 30. Yang benar itu adalah tetap mulai itu pada 10 malam terakhir. Kalau puasanya 29, ya dia iktikaf selama 9 hari. Ya, kalau puasanya 30 ya benar, ya dia akan iktikaf selama 10 hari. Ada beberapa masjid mulai iktikaf tadi malam karena hitungannya 10 hari itu berarti kan mulai tanggal 20, 21, 22. Tapi yang benar adalah tetap mulai tanggal 21 malam nanti. Jadi hitungannya 9 hari, yang puasa 29 hari, dan 10 hari yang puasa 30 hari. Yang tidak boleh puasanya itu 29 hari, lebarannya ikut yang 30 hari. Karena Idul Fitri itu hanya sehari, yaitu tanggal 1 Syawal. Ya. Nah, jadi monggo pilih mana, tidak boleh saling merasa diri benar. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melompati sebenarnya ayatnya tentang ayat yang ketiga harusnya, tapi karena ini penting kita mulai dari malam ini, maka saya percepat dulu lah, loncat ke 187 surat Al-Baqarah. Mari kita baca bareng-bareng. Maka kita ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun
yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, karena ini tinggal 30 menit, saya fokus saja langsung. Mana sih perintah iktikaf itu? Di sini ada kata wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu campuri istri-istrimu sedangkan kamu berada dalam masjid dalam kondisi iktikaf. Dasarnya Bapak dan Ibu, mempergauli istri itu di malam puasa itu boleh. Tetapi ketika kita berada dalam kondisi iktikaf itu dilarang untuk kita lakukan. Artinya apa sebenarnya pesannya Allah? Pesannya Allah itu apa? Pesannya Allah, orang iktikaf itu sebenarnya orang yang sedang menunda atau memutus hubungan dengan perkara-perkara duniawi. Jadi sejenak istirahat, sejenak berhenti untuk tidak terlibat dalam perkara-perkara duniawi. Jadi kalau Bapak Ibu sedang iktikaf nanti, ampun mikir omah, ampun mikir sahur apa orang, ampun mikir pekerjaan, hentikan. Maksud pesannya seperti itu. Tapi bahasanya di sini adalah menggunakan jangan mempergauli istri kamu sementara kamu sedang melakukan iktikaf. Yang kedua, ada penyebutan masjid di sini. Para fuqaha itu banyak pendapat, tetapi kesimpulan secara umum, masjid mana yang bisa digunakan iktikaf, standarnya adalah masjid atau tempat di mana itu didirikan sholat 5 waktu rutin. Paham ya? Masjid atau musola di mana di sana didirikan sholat 5 waktu rutin berjamaah. Jadi kalau ada musola itu memang digunakan untuk sholat rutin berjamaah, ya, untuk umum, maka itu bisa dijadikan tempat iktikaf. Perkara nama masjid, musola atau langgar ini bahasanya kita, bahasanya kita. Kalau idealnya musola itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat id. Itu namanya musola, tanah lapang. Jadi bukan bangunan. Kalau di kita kan, kalau masjid bangunannya gede. Kalau musola bangunannya lebih kecil dari masjid. Kemudian langgar lebih kecil lagi. Itu di kita di Indonesia. Di sana tuh musola itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat hari raya. Maka ancaman Rasul kepada orang yang mampu tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, hendaklah dia jangan mendekat kepada tempat sholat hari raya itu. Nah, itu ancaman Rasul kepada orang yang mampu tapi tidak berkorban. Kembali ke ayat ini, jadi masjid yang boleh digunakan untuk iktikaf adalah masjid atau tempat di mana ya, tempat itu digunakan untuk mendirikan sholat 5 waktu rutin secara umum masyarakat. Nah, itu boleh kita gunakan untuk apa? Melaksanakan iktikaf. Oke, kita akan masuk ke materi. Iktikaf itu apa?
Iktikaf itu secara bahasa berarti berdiam diri atau menetap di suatu tempat. Tadi istilahnya masjid atau musholla, di mana di sana didirikan sholat 5 waktu. Nah, menurut istilah Imam Hanafi atau grupnya ulama Hanafi, bisa dilihat berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Menurut Syafi'i, ulama Syafi'i, berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Jadi orang sholat jamaah ke masjid itu tidak otomatis iktikaf, kecuali dia berniat iktikaf lalu ikut sholat jamaah. Jadi ada niat yang harus kita pastikan, yaitu niat iktikaf. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh di dalam hati, boleh dilafalkan. Monggo. Misalkan nawaitul iktikaf lillah ta'ala, boleh. Ya, atau saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang harus kita pastikan. Jadi boleh dilafalkan, boleh di dalam hati, tapi dipastikan niat iktikaf. Ya. Tidak dipersyaratkan menyebutkan waktu. Tidak dipersyaratkan menyebutkan waktu. Mau sehari boleh, mau 10 hari boleh, mau 1 jam boleh, tidak dipersyaratkan untuk disebutkan. Mau malam harinya juga boleh, mau siang harinya juga boleh, tapi tidak perlu dipersyaratkan waktu lama iktikaf. Ya. Nah, masjid definisinya itu apa? Baitun min buyutillah. Jadi rumah dari rumah Allah. Maksudnya apa? Rumah di mana disebutkan, ditegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang atau para ulama cenderung memahaminya adalah dilaksanakannya sholat berjamaah di dalamnya. Kenapa? Karena memang sholat itu adalah bacaan-bacaan di mana Allah selalu disebut dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, itu maksud dari kata masjid. Perhatikan, dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyuqda fariidatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Perhatikan, orang idealnya Bapak Ibu kalau ke masjid itu wudunya di rumah. Paham ya? Bukan ke masjid untuk wudu masuk, tapi wudunya itu mulai dari rumah. Ya. Nah, dalam hadis ini Rasul mengatakan, ya, jadi orang yang sudah berwudu mulai dari rumah, maka ketika dia melangkah menuju masjid, kaki kanannya itu, ya, dan kaki kirinya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, jadi kanan kiri itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, yang kanan itu bisa menghapus, menggugurkan dosa, yang kiri bisa menaikkan derajat. Sat, nah, seperti itu. Naik motor ya, pentilnya berapa kali muter. Jadi hitungannya berapa kali muter pentilnya. Ini hadis sebenarnya bukan hadis yang dipahami letterlock semacam ini. Ini hanya sebagai motivasi saja. Ya.
jadi kalau begitu saya jalan saja ke masjid atau ya. Jadi nanti sudah selesai sholatnya. Ini hanya motivasi saja. Cuma gambarannya ketika orang berwudu dari rumah menuju masjid, apa langkah yang dia lakukan itu memiliki kebaikan buat orang tersebut. Jadi semua akan dinilai oleh Allah. Termasuk kalau kita sholat Id, itu jalan yang kita lalui untuk menuju masjid sama jalan pulangnya itu disunnahkan untuk berbeda jalan. Itu hanya motivasi. Kenapa? Agar kita merasa dimuliakan atau merasa semangat untuk meraih kebaikan. Gambarannya seperti itu. Nah ini jadi masjid itu berarti ya bisa mushola juga. Ya, tidak harus di tempat yang didirikan sholat Jumat, tidak harus masjid jami. Ya, masjid di mana tidak didirikan sholat Jumat asalkan sana aktif 5 waktu pun boleh dijadikan sebagai tempat i'tikaf. Paham ya Bapak Ibu? Nah, lanjut. Apa yang dilakukan selama i'tikaf di masjid? Ya, menyesuaikan dengan amalan-amalan yang diperintahkan. Jadi tidak ada amalan khusus dalam i'tikaf. Tidak harus sholat terus, tidak harus ngaji Quran, tidur pun boleh kalau kita ngantuk. Kalau tidak boleh tidur gimana? Kan susah. Allah itu memberikan keringanan, ya, tapi jangan keterusan. Ya, jadi tidur boleh, ya. Nanti kalau kita tiduran terus bukan i'tikaf namanya, tapi i'tikaf. Ya, jadi kalau i'tikaf itu dia berdiam diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ini contoh saja. Amalan i'tikaf, ya, melaksanakan sholat sunnah, ya, melaksanakan sholat habis masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat taib, sholat mutlak dan lain-lain. Boleh, ya. Membaca Quran, tadarus Quran juga boleh, berzikir dan berdoa juga boleh. Doa yang dianjurkan dibaca ketika 10 malam terakhir itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu diantara doa yang diajarkan oleh Allah yang dibaca di malam 10 malam terakhir. Atau doa sholat tahajud, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultana nasira. Itu doa-doa salat lain atau salat tahajud. Perbanyak itu doa, berzikir, berdoa, atau membaca buku-buku Islami, ya, atau mengadakan diskusi kajian. Itu boleh-boleh saja, ya. Jadi idealnya memang amaliyahnya itu harus ragam, karena kalau satu toh mereka ngantuk, ya, karena memang malam itu enak untuk istirahat, ya. Jadi idealnya banyak-banyak model kegiatannya sehingga kita benar-benar maksimal dalam i'tikaf itu. Kemudian, ya, selama i'tikaf berada di dalam masjid, ya, tidak keluar masuk. Mainan
HP boleh enggak? Boleh. Selama yang dimainkan itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah, ya. Boleh keluar dari masjid karena alasan yang dibenarkan, alasan syar'i. Misalkan kita iktikaf di tempat yang tidak ada salat Jumat, nah, kita keluar salat Jumat itu boleh, nanti kembali lagi. Boleh juga karena hajah tabi'iyah, ya, hajah yang sifatnya alami, seperti buang air besar, buang air kecil, mandi janabah, kan bisa saja kebangetan ya. Sampai junub tidur iktikaf kok mimpi, boleh janabah. Ya. Atau karena darurat panggilan, kebakaran, jangan menang baik, ya, keluar. Ya. Atau misalkan ada pencurian, misalkan ada motor kita dicuri, sudah tidak boleh keluar untuk menyelamatkan kendaraan sepeda motor kita. Nah, cara iktikaf, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan? Karena ya'takifu al-asr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Jadi Rasul itu biasa iktikaf di 10 malam terakhir dari Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian ya, istri-istrinya juga melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Jadi idealnya memang biar tidak mikir warna-warna, ya diajak keluarganya, istrinya, anaknya juga diajak iktikaf. Karena kalau tidak itu mikir-mikir, ya bojoku karo sapa, anakku karo sapa. Maka malam 10 hari terakhir udah rumah ditinggalkan, ya dikunci, bismillah, tawakal kepada Allah, udah diajak keluarganya semua untuk iktikaf, ya, di masjid. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul dan istrinya ketika Rasul setelah wafat. Bisa juga kalau tidak malam hari, menunggu sholat setelah sholat. Contoh misalkan, kalau tidak bisa malam hari, ya sudah, pakai hadis ini sebagai bagian dari cara kita iktikaf. Rasul mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan, ya, perbuatan yang bisa menghapus dosa-dosamu, ya, wa yarfa'u bihi ad-darajat, yang amalan itu juga bisa meningkatkan derajat kamu. Kalau mereka berkata, bala ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudumu di saat-saat yang tidak disukai. Ya, kapan itu bisa tidak disukai? Waktu subuh. Ya. Kemudian wa kasratul khataya ilal masjid. Amalan lain juga berupa apa? Berjalan menuju masjid. Wa intizarus shalah ba'da shalah. Amalan yang lain apa? Menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Contoh misalkan maghrib, isya, zuhur, asar, subuh, zuhur, ya ada peminat. Ya, biasanya itu maghrib, isya. Nah, itu bisa menghapus dosa, bisa menaikkan derajat. Ya. Fazaliku ar-ribat. Nah, nama amalan menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya itu namanya ar-ribat. Apa? Amalan ar-ribat, menunggu waktu sholat dari waktu sholat berikut, dari waktu sholat ke sholat berikutnya.
berikutnya, maghrib dan isya. Maka idealnya pengajian itu pahalanya double ya saat itu, maghrib, isya, bukan tengah malam. Kalau di desa kan kayak gitu. Ya, pengajian engko nek wis jam 10. Nah, itu harus dirubah harusnya. Maka saya suka kalau ada pengajian antara maghrib, isya, pahalanya bertumpuk-tumpuk gitu. Satu pahala ribat menunggu waktu sholat, ya. Dua pahalanya pahala pengajian. Tiga pahalanya 2 sholat kita dapat jamaah. Oke, kalau saya sarankan kalau ada pengajian ya fokus ke sana, fokus antara waktu sholat ini, dan itu lebih tepat. Ya, kalau di luar itu biasanya butuh banyak. Satu, kudu perhiasan mening ya, go kelambi, kemudian macam-macam berhias ya. Misalnya kalau di desa kayak gitu. Ya, pengajian jam 9. Ya, go kelambi mening. Tapi kalau menunggu waktu sholat ya biasa saja. Ya, tidak harus warna-warna gitu. Karena kita akan melaksanakan sholat, tapi sisi waktunya kita gunakan untuk pengajian. Nah itu apa namanya amalannya? Ar-riba namanya ya. Nah, jadi itu disunnahkan. Itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan memilih waktu iktikaf itu ya habis sholat subuh. Perhatikan hadisnya. Man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tammatin ya. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian setelahnya dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Pahala haji dan umroh. Rasul berkata, tamatin. Sempurna. Sekali lagi ini hadis motivasi, bukan hadis hukum. Oh kalau gitu aku rasa haji umroh. Itu hadis hukum. Ya, ini hadis motivasi. Motivasinya apa? Ukuran pahalanya itu sama seperti haji dan umrah. Jadi dia, maka idealnya yang namanya kultum subuh itu ya sampai menjelang syuruk gitu loh. Ya. Jadi agak panjang ya. Ya sekitar 1 jaman lah ya. 1 jaman sampai zikir. Kan dapat pahalanya banyak. Nah, itu idealnya. Tapi kan karena kadang kita tidak betah ya. 15 menit aja sudah pada lihat jam. Ya padahal dia lupa habis ini gitu. Ya. Nah, jadi eman-eman gitu. Coba latihan. Tidak usah setiap hari lah, seminggu sekali lah. Ya, seminggu sekali. Kultum Jumat misalkan ya udah sampai syuruk. Ya. Namanya salat Isra. Salat Isra. Sebenarnya salat Isra itu adalah salat duha di awal waktu. Ya, salat duha tapi di awal waktu. Di akhir waktu namanya salat awabin. Jadi salat awabin itu adalah salat duha di akhir waktu. Namanya sunnah awabin. Salat duha di awal waktu namanya salat Isra. Ya. Jadi sholat duha cuma di awal waktu, nanti juga ada sholat duha di akhir waktu namanya awal. Nah, intinya sholat duha lah.
tapi di awal waktu. Nah, jadi monggo ini bisa digunakan oleh kita untuk mengambil waktu iktikaf. Jadi ada banyak pilihan, Pak. Tadi pilihan pertama itu semalaman, ya. Kemudian pilihan kedua ar-ribat tadi, waktu sholat ke sholat berikutnya. Nah, yang ketiga apa? Setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Syuruk itu artinya timur, terbitnya matahari. Ya, namanya sholat syuruk. Ya, jadi timur itu kisaran 1 jam. Nah, boleh diambil ke mana yang kira-kira kita bisa ambil, lakukan selama 10 hari bulan Ramadan ini. Paham ya, Bapak dan Ibu? Nah, ini Bapak dan Ibu, seberapa lama di masjid? Tadi kan pilihan-pilihan, ya. Tidak ada ketetapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait berapa lama di masjid, ya. Yang penting kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang menyatakan ada 7 kelompok, 7 golongan, 7 jenis manusia, ya. Yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zillu. Besok itu ada 7 golongan yang berada pada naungan Allah, berada pada perlindungan Allah di hari di mana tidak ada perlindungan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya itu terikat selalu dengan masjid. Maksudnya apa terikat? Senang kalau dia berada di masjid. Bapak Ibu senang enggak berada di masjid? Ya, karena ada bukannya. Ya, maka kalau Bapak Ibu pahami surat Taubah, siapa yang layak menjadi takmir masjid itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billah, dan seterusnya. Itu karakteristik siapa yang berhak jadi takmir. Ya, di antaranya adalah orang yang kalau di masjid itu senang, betah. Ya, betah di masjid. Kalau tidak betah, berarti kita tidak akan mendapatkan perlindungan. Coba Bapak dan Ibu, betah di masjid apa betah jagongan manten? Masjid. Kalau betah di masjid bersyukurlah. Tapi kalau kita kok lebih nyaman di jagongan manten, hati-hati. Daripada masjid, hati-hati. Ya, nanti dicek Bapak dan Ibu. Oh, tinggal 2 menit. Udah, ini aja. Pokoknya satu, tidak ada kesepakatan lama, tapi hadir enggak hati kita itu ketika kita di masjid. Jadi kalau di masjid kok masih mikir utang, hati-hati. Atau jangan-jangan melarikan diri. Nah, ini ada beberapa hadis yang saya sampaikan, ini penting untuk kita pahami. Saya kira itu dan Ibu sudah selesai. Nah, jadi saya tadi banyak lompat ya karena waktu, karena jenengan datangnya bolong-bolong. Hanya saya suka bolong juga lagi, itu tetap belum pada datang. Ya saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga malam ibadah Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah, dan Allah tetap beri kesehatan kepada kita untuk bisa melanjutkan menyempurnakan bilangan puasa kita. Dan kita juga doakan selalu anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi generasi pengganti kita yang lebih baik, lebih patuh menjalankan syariat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.